Proses belajar proses belajar ini memang memegang peranan penting. Namun yang lebih penting lagi, pengolahan sistem informasi. Dengan kata lain, sistem informasi dipandang sangat memegang peranan penting dalam memudahkan penyampaian materi pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Interupsi, mohon maaf. Kira-kira teman-teman ada gangguan dari audio saya nggak? Di sini ada suara ayam. Ada Mbak Indah. Oh, mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman Prof. Asri. Kira-kira apakah boleh saya lanjut lagi? Lanjut aja, Mbak. Oh iya, terima kasih. Ya, suara ayam kan bagus. Mohon maaf, Bu. Nggak masalah. Lanjut, Mas, di slide selanjutnya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh teori sibernetik. Nah, pada kali ini ada dua tokoh. Yang pertama adalah Landa. Nah, Landa ini membedakan dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Nah, proses berpikir algoritmik ini yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Nah, misalnya, agar siswa mampu memahami rumus matematika, akan lebih efektif jika penyampaian informasi tentang rumus tersebut disajikan secara algoritmik. Alasannya kenapa? Karena suatu rumus matematika biasanya mengikuti urutan tahap demi tahap yang sudah teratur dan mengarah ke satu target tertentu. Nah, sedangkan untuk cara berpikir yang heuristik, cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Memahami satu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut seorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Untuk memahami suatu konsep yang lebih luas dan banyak mengandung interpretasi, misalnya konsep keadilan dan demokrasi. Akan lebih baik jika proses berpikir para peserta didik ini dibimbing ke arah yang menyebar atau berpikir heuristik. Dengan harapan pemahaman mereka ini terhadap konsep itu tidak tunggal, monoton, dogmatik, atau linear. Lanjut, Mas. Nah, tokoh yang kedua ini adalah Pass and Scott. Nah, Pass and Scott ini ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir Woolis. Pendekatan serialis ini memiliki kesamaan dengan yang miliknya Landa tadi, yaitu pendekatan algoritmik. Siswa tipe serialis ini cenderung berpikir secara algoritmik, terutama dalam pembelajaran bidang eksak, seperti matematika, fisika, dan lain sebagainya. Nah, seorang yang memiliki gaya serialis ini memilih belajar dengan proses dalam langkah-langkah kecil yang logis dan berusaha untuk mendapatkan kejelasan pada setiap bagian sebelum dia melangkah ke yang lebih lanjut. Nah, sedangkan cara berpikir yang kedua ini atau yang Woolis adalah cara berpikir yang cenderung melompat ke depan atau langsung ke gambaran lengkap suatu informasi. Nah, siswa tipe Woolis ini atau menyeluruh cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke yang lebih khusus atau yang lebih detail. Pembelajaran yang menggunakan strategi pengajaran yang fleksibel dan kontekstual, tidak terikat oleh langkah-langkah yang hierarkis. Lanjut, Mas. Nah, ini ada aspek-aspek teori sibernetik. Di sini telah ada bahkan pemrosesan informasi. Kita mulai dari sebelah kiri dulu, yaitu informasi awal masuk itu dari sensory input. Kemudian dia diterima oleh sensori memori atau ingatan sensori. Nah, info yang masuk pada sensori kita atau panca indera kita sangat banyak. Namun hanya informasi tertentu saja yang akan diproses lebih lanjut. Nah, informasi yang dapat attention atau perhatian itulah yang akan diproses lebih lanjut di dalam short term memory atau memori jangka pendek.
Nah, pada memori jangka pendek ini memiliki kapasitas terbatas seperti ini otak hanya mampu menerima 7 item dalam waktu cepat. Lalu juga informasi hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik tanpa pengulangan dan lain sebagainya. Nah, di memori jangka pendek ini, ketika dilakukan maintenance rehearsal atau pengulangan secara kontinu, dia akan masuk ke memori jangka panjang atau long term memory. Nah, informasi yang ada pada memori jangka panjang inilah yang kemudian di masa yang akan datang itu akan dipakai. Proses memakainya itu disebut dengan retrieval atau pemanggilan kembali. Dia diambil lagi, lalu dia masuk lagi ke memori jangka pendek untuk digunakan lagi pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Firman. Silakan, Mas. Baik. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Tentunya di setiap teori belajar ada kelebihan dan kelemahan ataupun kekurangan. Untuk teori sibernetik sendiri, kelebihannya ada beberapa kelebihan, diantaranya cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Nah, dalam proses pembelajaran dengan menggunakan sibernetik ini lebih banyak dalam proses, tentunya karena sibernetik sendiri yang ditonjolkannya itu cara pemrosesan informasi oleh setiap peserta didik. Selanjutnya ada penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Maksud dari ekonomis sendiri disebutkan dalam beberapa pengertian untuk teori sibernetik sendiri lebih untuk lebih memakai dengan beberapa sumber pembelajaran yang bisa dikatakan cukup mahal maupun tidak, itu kembalikan lagi kepada sumber dayanya sekolah. Namun misalkan untuk sumber daya sibernetik lebih ditekankan kepada teknologi yang terbaru, untuk seperti buku digantikan dengan jurnal ataupun e-book dan lain-lain. Jadi tidak perlu membeli buku karena adanya e-book dan lainnya. Namun itu dikembalikan lagi kepada individu peserta didik masing-masing. Selanjutnya, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Untuk kapabilitas seperti kita ketahui yaitu kemampuan atau keterampilan dalam proses pembelajaran sibernetik ini disajikan lebih lengkap karena di samping teori kita juga dihadapkan dengan permasalahan yang tersaji. Bagaimana peserta didik mengolah permasalahan tersebut ataupun mengolah informasi yang didapat untuk bertindak ataupun mencari solusi. Selanjutnya adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Seperti yang telah tadi disampaikan oleh Mbak Indah pada pengertian oleh Landa, yaitu mengenai algoritmik dan heuristik. Nah, selanjutnya adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan sesungguhnya, seperti yang telah tadi saya sampaikan. Selanjutnya, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu, karena pemrosesan informasi setiap orang atau setiap individu atau peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang mengolah informasinya dengan cepat sehingga bisa memutuskan penindaklanjutan atau mencari solusi dengan cepat, ataupun ada yang mengolah informasi tersebut dengan tidak secepat yang lainnya. Selanjutnya, nah,
Dalam teori sibernetik sendiri, isi proses belajar yaitu sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman akan suatu kejadian tertentu yang disusun sebagai suatu konsep, teori, atau informasi umum. Sehingga hasil dari proses teori belajar sibernetik ini adanya perubahan baik yang dilihat sebagai perubahan tingkah laku maupun secara kemampuan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk kekurangan teori belajar sibernetik sendiri, teori sibernetik ini tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Sebenarnya banyak pendapat juga ya tentang penerapannya. Ada yang menyebutkan ini langsung kepada tahap praktek, tidak melalui pemberian informasi lebih dulu dari guru. Ada yang menyebutkan dalam sibernetik ini materi disajikan oleh guru lalu berupa beberapa masalah lalu diolah oleh siswa. Nah, ini ada beberapa tanggapan dalam artian yang saya tulis sehingga menyulitkan penerapan tersebut. Untuk penerapannya dikembalikan lagi kepada gurunya. Namun yang saya pahami untuk teori sibernetik sendiri, guru menyajikan beberapa masalah yang nyata dan sesuai dengan realitanya untuk diproses oleh siswa sehingga bisa menghasilkan solusi untuk keputusan yang akan dibuat selanjutnya. Teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Kebanyakan teori belajar tentunya didasari dari dunia psikologi ya, karena di samping dilihat dari kinerja otak juga dilihat dari kemampuan mental peserta didik dan juga tingkah laku dan lainnya. Yang selanjutnya dalam teori sibernetik ini selain psikologi adanya informasi yang lebih ditonjolkan dari teori-teori belajar yang lain. Seperti itu dalam proses pembelajarannya. Teori ini bisa terwujud apabila peserta didik dapat mengolah informasi, memonitor, dan menyusun strategi mengenai segala informasi yang diperoleh, seperti halnya yang telah saya sampaikan tadi. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme sangat terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Dikembalikan lagi kepada proses pengolahan informasi setiap individu tentunya berbeda-beda. Maka seorang guru, seorang fasilitator harus mengerti bagaimana setiap individu itu mengolah informasi, mengolah pemahaman akan suatu masalah agar bisa dicari solusinya bersama-sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Azul. Silakan. Makasih, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Oke, saya lanjut. Selanjutnya adalah kondisi siswa dalam teori belajar sibernetik. Nah, dalam teori belajar siswa sibernetik ini, kondisi siswa itu ada terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Oke, mari kita bahas satu-satu. Next, Mas. Oke, yang pertama adalah internal. Di sini ada 8. Nanti ada slide selanjutnya. Yang pertama adalah kemampuan awal siswa. Kemampuan awal siswa adalah dapat diukur melalui tes awal, interview, ataupun cara lainnya yang cukup sederhana. Jadi, di teori belajar sibernetik ini memperhatikan sekali kemampuan awal siswa. Karena kan kita tahu proses informasi itu mereka harus mempunyai kemampuan dulu. Mereka kemampuannya di mana. Jadi bisa memproses informasi yang mereka terima itu seperti apa. Dan selanjutnya adalah perhatian, menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut antara stimulus yang datang dari luar. Jadi
kondisi siswa dalam pembelajaran sibernetik itu juga harus eh, perhatian tadi menerima stimulus yang relevan itu. Jadi supaya dia bisa memperhatikan informasi yang ada, kemudian diproses dan kemudian dihasilkan kembali dari pemrosesan itu. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Jadi untuk memproses itu siswa juga harus memiliki motivasi karena dengan motivasi akhirnya pembelajaran sibernetik dalam pemrosesan itu bisa dapat berjalan dengan baik. Yang keempat ada persepsi. Proses proses yang menyebabkan orang dapat menerima informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Ini ya dia menerima informasi itu. Jadi terbuka untuk menerima informasi yang akan diolah itu. Next. Oke, yang kelima adalah ingatan. Suatu sistem aktif yang menerima dan menyimpan mengeluarkan kembali informasi. Jadi siswa harus dapat mengingat informasi yang diterima yang kemudian diproses. Itu juga harus diperhatikan kondisinya. Selanjutnya ada lupa. Yang keenam ada lupa. Lupa merupakan hilang informasi yang telah disimpan di dalam ingatan jangka panjang. Jadi siswa juga kita perhatikan tingkat lupanya gimana. Misalnya kan anak SD, anak SMP, SMA itu daya berpikir mereka itu nanti bakal tingkat lupanya itu pasti berbeda karena daya pikir mereka juga berbeda juga. Yang selanjutnya yang ketujuh ada retensi, apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Jadi ini kebalikannya lupa. Oke, dan yang terakhir adalah transfer, proses yang telah pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses mempelajari materi yang baru. Jadi dia belajar dari sesuatu yang sudah dipelajari. Misalnya dia sudah bisa belajar. Contoh simpelnya dia udah bisa belajar. Dia pasti akan belajar berlari karena belajar berjalan, kemudian dia akan pasti belajar berlari karena pengalaman awalnya itu udah bisa berjalan. Jadi ditransfer lagi ilmunya kemudian untuk berlari. Seperti contoh sederhana seperti itu. Next. Oke. Selanjutnya adalah eksternal. Eksternal ini ada tiga. Yang pertama ada kondisi belajar. Yang kondisi belajar, masukan yang dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari prosesnya belajar. Jadi kondisi belajar juga sangat diperhatikan dalam pembelajaran sibernetik. Oke. Yang kedua ada tujuan belajar, komponen sistem pembelajaran yang sangat penting sebab komponen lain harus bertolak dari tujuan belajar yang hendak dicapai dalam proses belajar. Jadi iya, hampir semua pembelajaran juga memperhatikan ini tujuan belajar karena ini kayak kemana akan kita bawa dan kemana akan berhentinya pembelajaran yang kita ajarkan kepada anak atau siswa. Yang terakhir adalah pemberian umpan balik, suatu yang sangat penting bagi siswa karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, atau tingkat kompetensi. Jadi di teori belajar sibernetik ini adanya sebuah penilaian, evaluasi ini, seperti evaluasi ini ketika dia berhasil mengumpulkan informasi apa yang mereka dapatkan itu juga kita akan diberikan, ya itu umpan baliknya. Bisa bermacam-macam juga umpan balik yang kita berikan itu bisa bermacam-macam. Oke, next. Nah, berikut adalah contoh model pembelajaran yang dapat dikembangkan dengan menggunakan teori sibernetik. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Ini kita udah PBM. Ini udah sering banget kita dengar. Habis itu ada pembelajaran berbasis proyek. Habis itu ada pembelajaran berbasis simulasi dan yang terakhir pembelajaran berbasis jaringan atau network based learning. Oke, jadi itu adalah beberapa contoh model pembelajaran yang dapat dikembangkan menggunakan teori sibernetik. Karena dari beberapa pembelajaran ini, dari beberapa model pembelajaran ini, siswa itu dituntut untuk mengolah informasi. Informasinya berbagai sumber juga. Misalnya berbasis masalah itu biasa kan dari gurunya memberikan informasi terkait apa, mereka
menyelesaikan masalah tersebut. Habis itu proyek, mereka disuruh buat proyek mencari bahan apa ya untuk proyek ini. Jadi sumber-sumber belajar yang digunakan untuk teori belajar sibernetik itu kan bisa dari mana aja. Karena informasi sesuai dengan informasi yang kita terima. Oke, next. Oke, bagaimana teori belajar sibernetik di Indonesia? Nah, ini ada penelitian dari Arifin dan Nur Salam pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis sibernetik dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang diajar dengan model pembelajaran berbasis sibernetik memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan siswa dan yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Oke, next. Nah, kemudian ada juga penelitian dari Subandi dan Sudira pada tahun 2016 juga menunjukkan bahwa penerapan teori belajar sibernetik dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam konteks pendidikan matematika. Studi ini menemukan bahwa siswa yang belajar dengan menggunakan pendekatan berbasis sibernetik memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan menggunakan pendekatan konvensional. Jadi, kita udah menyimpulkan dari kedua penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut bahwa teori belajar sibernetik itu memberikan dampak yang bagus di Indonesia khususnya karena ada perbandingannya dengan metode konvensional bahwa sibernetik itu sudah sangat layak digunakan, sudah sangat bisa digunakan di Indonesia. Berhubung juga sekarang kan teknologi sudah sangat maju, bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran sudah sangat pesat. Kita bisa keluar dari kuliah dari jauh, bisa menggunakan informasi yang banyak di internet. Nah, jadi sibernetik sekarang sudah sangat-sangat mudah digunakan, terutama di Indonesia. Next. Nah, jadi keberhasilan implementasi teori belajar sibernetik pada pembelajaran di Indonesia dapat dilihat dari peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajarnya. Jadi kita lihat tadi hasil belajarnya. Dan salah satu contoh keberhasilan implementasi teori belajar sibernetik pada pembelajaran di Indonesia adalah program pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Nah, karena PBM itu sudah sangat sering digunakan. Dan kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, sebenarnya di buku tematik itu seperti di buku tematik juga menggunakan teori sibernetik karena di buku itu siswa dituntut untuk mengumpulkan informasi yang diterimanya dari buku dari berbagai mata pelajaran dijadikan satu. Apakah ini cocok ke ini? Apakah apakah kalimat ini menjelaskan tentang apa matematika, IPA atau IPS apa aja? Nah, di situ juga siswa diminta untuk dapat mengolah informasi yang ada di buku tersebut. Nah, itu adalah contoh-contoh yang sudah digunakan di Indonesia. Ya, oke. Nah, jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Waktu kita tepat kan? Baik, begini ya. Saya karena waktunya terbatas kita, sementara teori ini sangat penting Anda pahami. Oleh sebab itu sebelum tanya jawab, saya ingin memberikan penekanan-penekanan supaya nanti tanya jawabnya terarah. Begitu. Ya. Setuju kah? Setuju, Prof. Oke. Saya ingin memberikan satu slide supaya kita lebih fokus ya ke bahasan kita. Nah, pada awal-awal pertemuan mungkin pernah kita diskusikan ya.
mata kuliah kita ini kan teori pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran itu resep. Nah, teori-teori untuk membuat resep itu seperti apa? Rumus resep, resep masakan. Pembelajaran itu resep. Nah, ketika kita akan masak, Bu Endah, mana Bu Endah? Bu Endah tadi. Kan mestinya punya bahan-bahan ya. Buat masakan pasti ada bahannya. Nah, bahan itu adalah teori deskriptif. Bahan mentah. Sedangkan pekerjaan orang TP itu memasak. Teori preskriptif. Ya, dua teori ini harus dipahami. Teori belajar adalah deskriptif. Teori pembelajaran adalah preskriptif. Oleh sebab itu di S1 mata kuliah yang sama seperti ini itu namanya teori belajar dan pembelajaran. Jadi ada teori belajarnya, juga ada teori pembelajarannya. Nah, untuk S2 itu namanya teori pembelajaran. Diasumsikan teori belajarnya sudah dipahami. Karena teori pembelajaran itu memasak. Asumsinya bahan-bahan yang akan dimasak sudah dipahami. Logikanya seperti itu ya, kalau kita analogikan. Paham itu? Nah, kita itu, saya pernah memberikan contoh membuat sambal. Pernah? Ingat itu? Awal-awal perkuliahan kalau nggak salah itu. Kita itu pembuat sambal. Coba Anda keluar dari kampus itu nyebrang jalan. Sekarang tambah ya, saya lihat kemarin tidak hanya 32 sambal, tapi banyak sekali itu. Jalan Kolombo itu kalau Anda keluar itu nyebrang jalan. Nah, kita itu pembuat sambal itu loh. Orang-orang TP, tapi untuk membuat sambal kan bahan pokoknya apa? Pasti lombok kan, cabai, kemudian ada bawang, ada macam-macam, terasi atau apa, kacang. Tapi bahan bakunya kan cabai. Kalau nggak ada cabainya bukan sambal gitu. Ya. Nah, bahan itulah yang dinamakan teori deskriptif, menjelaskan apa adanya. Sejak saya belum lahir di bumi sampai sekarang yang namanya cabai itu ya pedas. Betul nggak? Sebelum saya lahir itu cabai itu ya pedas. Gula itu pasti manis. Itu bahan pokok yang belum diapa-apakan. Baru kita buatlah sambal terasi, sambal bawang, sambal kacang, sambal ini, sambal bacak, sambal banyak itu ada 30 sekian, hampir 40. Mungkin 40 sekarang yang ditawarkan di apa rumah makan itu. Kita pembuat sambal ya, ingat itu, ingat. Kita orang-orang preskriptif, perekayasa, apalagi menggunakan kata teknologi, pasti perekayasa. Nah, ini suami saya teknologi pertanian, itu perekayasa. Teknik arsitek, teknik sipil, teknik-teknik teknobiologi, itu ilmu perekayasa. Teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran, itu ilmu perekayasa. Apa yang direkayasa? Ya bahan-bahan pokok itu, bahan-bahan baku, bahan mentah itu. Nah, konsep seperti ini harus kita pahami dulu.
Sehingga kita mengenal ada teori belajar berbagai macam. Behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, itu bahan pokok. Miliknya orang psikologi. Kita pinjam. Mereka punya banyak ilmu tentang itu. Psikologi massa, psikologi sosial, psikologi. Nah, kita nggak butuh itu. Kita hanya butuh psikologi belajar. Karena TP itu pekerjaannya, bidang kajiannya terkait dengan belajarnya manusia. Sehingga kita pinjam, kita pinjam ilmu mereka yang terkait dengan belajar supaya menjadi bahan baku kita untuk kita membuat sambal. Ya, mereka ilmu murni. Psikologi itu termasuk ilmu murni. Kita ilmu rekayasa. Orang psikologi itu menjelaskan apa adanya. Ketika seseorang belajar, itu apa sih yang terjadi dalam otaknya? Diapain tuh informasi materi yang ada di otak itu diapain sama yang ada di dalam ini? Nah, itu miliknya orang psikologi. Yang dikatakan sebagai kondisi internal. Internal dalam diri siswa yang sedang belajar. Nah, mereka menjelaskan itu. Menurut pandangan teori behaviorisme, belajar adalah begini, begini, begini. Menurut teori kognitivisme, belajar adalah begini, begini. Bukan pembelajaran loh. Bidang mereka bukan pembelajaran. Bidang mereka adalah belajar, teori belajar. Kalau teori pembelajaran bidang kita, mereka nggak urusan dengan teori pembelajaran. Mereka ilmu murni, menceritakan apa adanya. Apa yang terjadi dalam diri seseorang. Ya. Nah, ini penting kita pelajari karena sebagai bahan pokok ketika kita akan membuat sambal. Gitu loh. Nah, kalau teori ini mengatakan begini, lalu sambalnya kayak apa ya? Oh, saya modifikasi aja pakai ini. Saya buat tambah terasi aja. Sama, pembelajaran yang nyaman, yang senang, yang disukai oleh user. Itu dimodifikasi, nggak cuman bahan pokok. Ditambah terasi, apa tambah kacang, atau ditambah apa. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi, menggunakan media ini, menggunakan itu, supaya pengguna itu nyaman, makannya lahap, belajarnya senang. Tapi bahan pokoknya harus ada. Bisa dipahami analogi berpikir seperti ini? Bisa nggak? Bisa, Prof. Nah, agar kita bisa membuat sambal. Seperti saya contohkan, nggak pernah saya contohkan di rumah saya sekarang ini ada 3 orang, saya, suami, dan anak saya. Ya, tambah satu lagi yang ngurusin rumah. Kalau masuk rumah makan itu pesannya beda-beda. Saya senang sambal bawang, suami saya senang sambal terasi, anak saya senang sambal kacang. Nah, yang di rumah pembantu saya senang sambal apa? Terserah dia. Sehingga dalam satu rumah itu kesukaannya beda-beda. Sama halnya ketika kita membuat program-program pembelajaran, media-media pembelajaran. Ada yang cocok, tapi ada yang enggak. Oleh sebab itu kita harus tahu persis siapa user kita, supaya produk-produk kita cocok. Itulah yang dinamakan kondisi eksternal. Ya, tadi dijelaskan pada akhir-akhir bahasan. Apa itu kondisi internal, apa itu kondisi eksternal. Kondisi internal itu dijelaskan oleh para psikolog.
teman-teman kita yang ada di psikologi itu. Kondisi eksternal itu garapan kita. Agar kondisi internal itu tepat prosesnya, lebih efektif, maka kita rancang, kita modifikasi, kita buat rekayasa supaya kondisi internal itu berjalan lancar, tidak terhambat-hambat, tidak ada kendala-kendala, bahkan lebih efektif, lebih efisien, lebih menarik dengan kondisi eksternal yang kita ciptakan. Dengan sambel yang kita buat. Wah, itu lahap sekali kalau saya diberi sambal bawang sama lalapan sama ya apalah ayam goreng atau ikan goreng, wah lahap sekali saya. Tapi kalau sambal terasi nanti dulu, nanti dulu, karena saya pernah melihat cara orang membuat terasi. Nah, tapi suami saya suka dengan sambal terasi. Jadi kita itu membuat sambal ya, supaya user-user kita suka dalam menggunakan program-program pembelajaran, media-media pembelajaran yang kita kembangkan, yang kita hasilkan. Nah, kita pakai teori belajar yang mana? Kita mengenal sudah banyak tuh, sampai sekarang udah berapa teori itu. Mulai dari teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, multiple intelligence, apalagi. Sekarang ini sudah kelompok ke-7, berarti sudah ada 7 teori. Nah, teori mana yang akan kita gunakan? Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya siswa dapat menyebutkan, nah pasti itu teori behaviorisme. Kalau siswa dapat menjelaskan, nah itu teori kognitivisme. Kalau siswa dapat menghasilkan sesuatu yang baru, itu konstruktivisme. Siswa bertanggung jawab, itu humanisme. Adil, itu humanisme. Nah, teori sekarang, cybernetik itu banyak digunakan oleh orang-orang TP karena menggunakan teknologi cyber. Nah, kalau orang-orang TP nggak paham gimana? Karena kita banyak berurusan dengan teknologi. Ini kita pakai teori ini, banyak kita pakai. Beberapa disertasi dan tesis TP itu banyak menggunakan teori sibernetik karena menggunakan teknologi. Misalnya blended learning atau modul atau apa namanya, yang kemarin itu dilihat diskusi di rumah saya itu. Karena minggu-minggu pada diskusi di rumah saya, ini flip classroom. Ya. Nah, saya ingin teori ini betul-betul Anda pahami ya. Oleh sebab itu diskusinya nanti setelah Anda betul-betul memahami. Saya ingin share screen satu layar saja. Kelihatan? Terlihat ya? Oke. Nah, teori ini bisa nggak ya saya nggak bisa, slideshow nggak bisa ya, tapi jelas ya untuk Anda ya. Jelas. Oke, ya. Nah, bagaimana menjelaskan suatu informasi atau materi pelajaran atau pesan pembelajaran ketika seseorang belajar, bagaimana informasi itu diterima
disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan, serta dimanfaatkan jika diperlukan, ya, jadi diterima, kemudian disandi atau dikode, disimpan, ya, kemudian dimunculkan kembali, kemudian dimanfaatkan atau retrieval, itu melalui sejumlah tahapan, tahap pemrosesan informasi. Ini tahap-tahap dari lingkungan luar, paling luar, kemudian masuk semua sampai ke memori jangka panjang, long term memory. Nah, dijelaskan di situ, informasi itu diolah di dalam ingatan seseorang itu melalui seri tahapan. Nah, tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini membutuhkan waktu yang berbeda-beda setiap tahapan itu. Dan kapasitas setiap tahapan juga berbeda. Belum tentu informasi dari luar, dari lingkungan ini masuk ke tahap-tahap ini sesuai dengan apa yang ada di luar tadi. Bisa berubah di dalam ingatan seseorang bisa berubah. Berubah bentuk maupun berubah isi. Dan salah satu tahapan itu memiliki kapasitas yang besar. Nah, saya ingin menyampaikan tahap-tahap itu. Ya, informasi datang dari luar, dari lingkungan, dari guru atau dari media sosial atau dari apapun. Ya, banyak ini informasinya. Panahnya ada berapa itu? 1, 2, 3, banyak. Nah, ini ditangkap oleh register sensori, oleh sensori kita, entah mata, entah telinga, entah apapun ya. Ini masuk ke register sensori. Yang masuk di sini hanya yang diperhatikan saja. Ini yang tidak diperhatikan, tidak dimasukkan di register sensori, hilang, lewat gitu saja. Ini cepat sekali di sini, hanya sekitar berapa detik, 5 detik atau berapa, ya, cepat sekali ini. Kalau tidak diperhatikan ya langsung hilang. Mungkin pas dalam konteks kelas ya. Ketika guru menjelaskan, kemudian ada anak yang pensilnya jatuh, kemudian dia ngambil ke bawah. Jadi ada suatu jeda yang dia tidak memperhatikan penjelasan guru. Sehingga hilang. Atau dia dipanggil temannya apa begitu, sehingga informasi yang dari guru itu ada sebagian yang hilang. Yang masuk ke register sensori hanya yang diperhatikan saja. Oke, ini saya baru menyampaikan teori deskriptifnya dulu. Bahan pokoknya saja, bahan bakunya. Ya, kita belum masuk ke pekerjaan preskriptifnya orang TP, belum. Ini orang psikologi yang menjelaskan seperti ini. Nah, kemudian informasi yang sudah ditangkap oleh register sensori akan diteruskan ke memori jangka pendek, short term memory. Nah, tetapi antara register sensori ke memori jangka pendek, ini tempat memasak informasi. Di sini ada persepsi. Di tengah-tengah ini ada persepsi, ya. Kalau persepsinya bagus, kemampuan awal atau pengetahuan awalnya bagus,
ya mungkin bisa masuk semuanya ke memori jangka pendek, memori kerja, atau working memory, atau short term memory. Tetapi kalau persepsinya lemah, nah di sini nanti bisa berubah bentuk maupun isinya di memori jangka pendek ini. Contoh, ketika saya awal-awal dulu, mungkin sampai sekarang juga ya, saya setir mobil, mobilnya mogok di jalan, saya tinggal. Saya pakai taksi pulang. Nah, anak saya yang ngambil waktu itu masih SMA. Gini loh, Ma, ini kendor, ini apanya kabelnya ini. Kan. Kamu nggak usah ngajarin Mama. Ambil aja langsung bawa pulang. Karena saya tidak memiliki persepsi yang bagus tentang otomotif. Jadi bisa lupa, hilang. Sama halnya ketika saya harus kontrol dokter. Dokter menceritakan ini begini, begini kasusnya begini, sehingga begini dengan istilah-istilah kedokteran. Saya bilang, dok, saya harus pantang apa, obatnya apa, begitu saja. Mengapa? Karena saya tidak memiliki persepsi yang baik tentang istilah-istilah kedokteran itu. Paling saya keluar dari ruang dokter, saya lupa. Ya. Sehingga ketika dalam pembelajaran, dicek dulu apakah pengetahuan prasyarat, pengetahuan sebelumnya itu sudah cukup memadai untuk menerima informasi baru. Kalau tidak memadai persepsinya, pengetahuan awalnya, ya di sini nanti berubah ya. Aku kan kemarin suruh kamu beli geplak, kok dibelikan Yangko? Kan itu khas makanan Jogja ya. Oh, geplak ya. Aku kira Yangko. Nah, karena apa? Persepsinya disamakan mungkin antara geplak sama Yangko. Atau ketika saya memberikan perintah itu tidak ada perulangan, tidak saya ulangi, saya hanya mengucapkan sekali. Dan yang saya suruh itu nggak suka dengan makanan-makanan kayak gitu karena manis. Artinya apa? Tidak ada harapan. Sudah tidak diulang. Dia sendiri juga nggak minat dengan makanan seperti itu. Sehingga di dalam memori jangka pendek ini bisa berubah. Berubah bentuk, isi. Dan di dalam memori jangka pendek itu isinya hanya 7 slot dan hanya 15 detik. 7 slot itu kira-kira ya 7 kata kunci lah. Kalau dideskripsikan ya satu alinea gitu. Kalau lebih dari itu hilang. Itu kapasitasnya hanya 7 slot dan hanya 15 detik sekitar itu. Sama halnya ketika kita ngisi gelas air dengan air. Nah, kalau kita ngisinya air itu dengan ciduk, ciduk kamar mandi kemudian kita masukkan di gelas, ya hilang semua, numpah. Ini tuh. Sehingga ketika kita menyajikan materi, layar per layar itu jangan terlalu banyak isinya. Nggak akan dicerna di memori jangka pendek. Nggak ada nggak nyantol. Upayakan layar per layar itu hanya 7 slot. Entah itu PPT, entah itu Anda membuat multimedia atau membuat apapun. Jadi jangan melebihi kapasitas isi dari memori jangka pendek. Karena banyak yang hilang nanti, lupa. Percuma kita menyajikan banyak, yang ditangkap hanya sedikit. Dan itu pun perlu perulangan. Misalnya ya, saya dulu sering tergabung di Pustekom itu membuat video-video pembelajaran. Misalnya mengajarkan tentang dikotil monokotil. Nah, dikotil monokotil itu SD kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas berapa ya?
Nah, pertama tunjukkan dulu supaya diperhatikan. Anak-anak berlari-lari, kemudian masuk ke kebun. Nah, itu kan menarik bagi usernya kan anak usia SD. Nah, di situ menemukan buah. Mereka melakukan ini buah apa, bla 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 gitu ya. Itu satu. Oh, ini dikutil ini bisa dibuka gini ya. Mungkin dia belum bisa menyebutkan dikutil apa monokutil ya. Pokoknya ini bisa terbelah, ini yang tidak. Satu. Yang kedua, guru. Guru akan mengajarkan di ruang guru, ya. Settingannya beda di ruang guru. Guru akan mengajar itu tentang dikotil monokotil. Mereka melakukan diskusi dengan guru lain. Kemudian eh, slide muncul, ada tertulis tentang dikotil monokotil. Kemudian ketika mempelajari itu dan kesimpulannya, sehingga ada perulangan tentang apa itu dikutil dan apa itu monokutil. Mulai dari awal tadi untuk menarik perhatian, kemudian ada diskusi di situ, ada setting di kelas, setting di ruang guru tentang dikutil monokutil. Nah, ketika itu ada perulangan seperti itu, maka konsep itu akan tertanam di dalam memori anak, tidak akan lupa, tidak akan hilang. Nah, itu dari aspek perulangan. Perulangan tidak harus sama. Bahkan kalau sama itu nggak menarik. Tadi konteksnya di kebun, anak-anak bermain, kemudian konteksnya di ruang guru, sedang mempersiapkan media itu alat peraga, konteksnya di dalam kelas, kemudian ada narasi disebutkan juga, tidak hanya video, tetapi juga tambah narasi-narasi, gambar-gambar yang lain. Nah, perulangan-perulangan itu akan memperkuat pemahaman konsep dan tidak akan berubah konsepnya, apalagi ditambah dengan harapan. Harapan itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, anak-anak tujuan pelajaran kita ini supaya anak-anak begini, begini, begini. Nanti kalau anak nggak paham ini, nanti bisa terjadi begini. Ya, itu ya. Sehingga anak-anak, oh penting juga ini saya pelajari. Nah, ketika memiliki harapan, maka kemungkinan kecil sekali pada memori jangka pendek, pada working memory ini terjadi perubahan, terjadi kesalahan gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo, nggak ada respon. Bisa, Bu. Bisa, Pak. Baik. Nah, kita sampai ke tahap ini ya. Kemudian ketika ini bisa tertata dengan baik, akan diteruskan ke memori jangka panjang, long term memory. Nah, memori jangka panjang ini kapasitasnya tidak terbatas dan tahan lama. Kalau sudah masuk di memori jangka panjang ini, sudah menjadi milik kita informasi itu. Saya masih ingat sekali, ingat sampai ingat, saking ingatnya. Ketika saya belum sekolah itu kalau umur berapa ya? Mungkin umur 4 atau 5 tahun itu suatu peristiwa di rumah saya. Peristiwa yang gembira sekali tiba-tiba, oh jadi kok begini? Ya, itu ingat sekali. Artinya apa? Di usia sedini itu memori itu masih melekat di, di retensi saya sampai hampir 70 tahun umur saya. Karena apa? Sudah ada di memori jangka panjang. Sehingga nggak terbatas. Ketika lupa, itu bisa ditelusuri, dilacak, ada pelacakan. Oh iya betul. Heeh, aku ingat itu. Kan agak gerimis ya waktu itu sore. Ingat-ingat. Nah, itu kan ada penelusuran informasi. Nah, di dalam memori jangka panjang ini
banyak pengetahuan-pengetahuan deklaratif dan pengetahuan-pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif itu terkait dengan teori-teori, konsep, prinsip, sedangkan pengetahuan prosedural, ya bagaimana prinsip-prinsip itu dilaksanakan, dilakukan, prosedurnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, ini di dalam proses pembelajaran harus diperhatikan supaya jangan memberi teori-teori saja. Nanti gampang nggak kepake. Penting dikaitkan antara teori-teori pengetahuan deklaratif dengan pengetahuan-pengetahuan prosedural. Ini prinsipnya begini, kalau teori ini prinsipnya begini, teori ini prinsipnya begini. Lalu prosedurnya gimana? Penggunaannya seperti apa? Jangan sampai, wah ini sering saya temui nih tugas-tugas akhir. Teori yang Anda pakai apa untuk mengembangkan media ini, model ini? Konstruktivistik, Bu. Oke, coba lihat RPP Anda, tunjukkan. Ya, rumusan kayak gini bukan konstruktivistik. Apalagi pakai multiple choice evaluasinya. Menggunakan PPT, medianya. Ya, itu. Jadi teori apa yang kita pakai, itu nampak dari produk yang kita hasilkan. Oleh sebab itu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural itu harus saling selalu dikaitkan. Ya, ini banyak pengetahuan-pengetahuan di memori jangka panjang ini. Nah, di sini pun masih terjadi perulangan, pengkodan. Di antara memori jangka pendek dan memori jangka panjang itu ada panah yang berlawanan arah, ya. Panah yang berlawanan arah. Ketika informasi datang, pasti datangnya dari memori jangka pendek, nggak akan dari register sensori, harus masuk ke memori jangka pendek dulu. Kemudian dikirim ke memori jangka panjang, maka antara apa yang ada di memori jangka panjang, informasi, pengetahuan atau apa yang ada itu akan menyambut gitu loh ya, menyambut informasi baru. Terkoneksi dengan informasi baru. Nah, ketika ini terjadi pengulangan, itu akan menghasilkan kreativitas. Jadi tidak satu arah kemudian disimpan di memori jangka panjang, tidak begitu. Tapi terjadi koneksi, terjadi hubungan timbal balik antara apa yang sudah dimiliki di memori jangka panjang dengan memori yang ada di memori jangka pendek. Nah, inilah bahan baku, bahan dasar teori cybernetik atau pemrosesan informasi. Nah, sekarang kita membuat sambelnya, merekayasa. Gimana? Ya, informasinya harus kita pilih. Tadi ya, apa tadi dijelaskan oleh penyaji, ekonomis. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Pengetahuan, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Artinya apa? Ya jangan banyak-banyak pengetahuan yang diberikan kepada siswa, stres dia. Karena di luar memori jangka pendeknya. Udah dijelaskan bolak-balik, nggak ngerti. Goblok. Yang goblok itu siapa? Yang ngomong kali. Ya. Jadi ekonomis itu adalah memilih 7 slot per slide. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti terbuang, hilang, lupa. Per layar. Itu harus diperhitungkan.
perkajian, sub-sub kajian. Nah, karena menyesuaikan dengan ini deskriptifnya. Ya, jadi memenuhi unsur atau aspek ekonomis itu maksudnya bukan masalah dana, keuangan, bukan. Tapi bagaimana memilih materi-materi yang cocok dengan pemrosesan ini. Jangan menghambur-hamburkan pengetahuan, menghamburkan ya pada terbang, pada hilang. Ya, itu. Jadi pada langkah pertama itu, kemudian langkah kedua, bagaimana supaya produk kita itu menarik perhatian pada anak-anak, pada user. Ya, mungkin pertama ditunjukkan dulu ada kecelakaan, der, supaya anak-anak memperhatikan ada apa ini kok kecelakaan. Tampilkan dulu video apapun yang bisa menarik perhatian dia. Nah, kita akan mempelajari gaya gesekan, tapi mereka perhatiannya dikumpulkan dulu ke produk ini. Nah, kita sudah paham bahwa mereka memiliki persepsi yang cukup, memiliki kemampuan awal yang cukup. Caranya gimana? Ya ditanya, anak-anak pernah nggak melihat ini? Ini apa? Oh, ternyata ada yang paham, ada yang enggak. Dikuatkan dulu persepsinya. Untuk mempelajari perkalian itu pembagi apa? Penambahan harus paham. Untuk mempelajari suatu materi tertentu harus dimiliki dulu pengetahuan tentang sebelumnya. Nah, persepsi-persepsi gini ini harus kita cek. Mungkin dengan pretest, bisa juga dengan wawancara, tanya jawab langsung. Kita bisa melihat gambaran kelas ini ternyata masih banyak yang belum paham. Atau kelas ini ternyata sudah banyak yang sudah paham. Ngapain saya sampaikan lagi? Kan begitu. Ya. Nah, ketika kita sudah menyatakan persepsi sudah baik, lanjut ke memori jangka pendek. Nah, di situ kita beri perulangan, kita jelaskan pentingnya mempelajari ini. Ketika itu sudah terolah dengan baik di memori jangka pendek, itu working memory atau memori ya untuk memasak memori, memasak pengetahuan. Barulah masuk ke memori jangka panjang. Oleh sebab itu, penggunaan istilah-istilah apa namanya rangkuman, ya, rangkuman itu untuk menyesuaikan dengan kapasitas memori jangka pendek. Ya, istilah-istilah itu. Mind map, ya, mind map, kerangka konsep itu sebetulnya untuk jangan sampai anak-anak itu pengetahuan tidak utuh gitu ya. Sehingga ada pelacakan. Makanya di S1 untuk mata kuliah seperti ini, teori belajar pembelajaran, mereka harus membuat mind map. Dikumpulkan bersama dengan UAS. Bagus-bagus tuh anak-anak itu ya. Bagus-bagus produknya, berwarna-warni lagi. Ya, kalau mau lihat ada, oh saya bawa pulang. Ternyata kemarin saya semasa pandemi saya bawa pulang. Mind map ini banyak itu di samping saya. Ada yang membuat pohon dengan 9 cabang. Cabang pertama behaviorisme, cabang kedua kognitivisme. Di dalam cabang itu ada ranting-rantingnya. Tokoh ini tahun ini mengatakan begini, tokoh ini. Sehingga tidak ada tumburan, tidak ada simpang siur antara teori-teori belajar itu. Mengapa begitu? Ya ini, untuk pelacakan ini. Dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang itu.
Skinner mengatakan belajar adalah begini, Gagne mengatakan belajar adalah begini, Ausubel mengatakan belajar adalah begini. Jadi belajar adalah pengawuran. Itu tiga tokoh itu beda alirannya. Skinner aliran behaviorisme, Gagne aliran kognitivisme, Ausubel aliran humanisme. Gak bisa disimpulkan. Ya, nah untuk tahu itu dibantu dengan tadi pembuatan mind map itu supaya tidak mencampur aduk. Itu di tugas-tugas akhir sering saya jumpa itu definisi-definisi yang nggak benar, nggak cocok disimpulkan. Ketahuannya pas ujian. Ya, banyak revisi lagi bab 2. Nah, itu ya. Eh sekarang saya ingin tanya pada Anda. Ketika saya menjelaskan teori ini, teori pemrosesan informasi atau teori cybernetik ini, dengan mendeskripsikan tulisan-tulisan, dengan narasi tertulis, teks, dengan gambar ini lebih mudah mana dipahami? Gambar. Dengan gambar ini ya, itu namanya pengkodean. Sehingga ketika kita membuat media-media, tolong disertakan gambar-gambar yang memperkuat pemahaman. Jadi jangan justru mengganggu. Gitu ya, paham ya? Ini sebetulnya sudah saya tulis itu di buku saya. Apakah Anda tidak membaca tulisan saya ya? Saya share di S1. Untuk S2 harapan saya bisa mencari yang lebih banyak, mencari secara mandiri. Oke, ada pertanyaankah tentang ini? Kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa kita untuk mata kuliah ini? 11.50, Bro. Oke, masih ada waktu 10 menit. Silakan digunakan untuk diskusi tentang ini. Nah, terserah tadi kok terserah? Saya tidak mengatakan terserah ya. Untuk para tokoh tadi misalnya Landa mengatakan ada cara berpikir algoritmik dan heuristik. Oke, itu tokoh-tokoh itu juga punya pendapat ya. Itu tapi semuanya menggunakan pemrosesan informasi. Kemudian Park dan Scott itu ada berpikir serialis atau holis. Silakan itu di dalam kita mendesain pesan itu bisa menggunakan pendapat-pendapat itu. Tergantung, misalnya kalau matematika ya mestinya banyaknya menggunakan algoritmik ya. Sedangkan heuristik itu biasanya ilmu-ilmu sosial. Termasuk juga realis, holis, itu proses informasi pada setiap mata pelajaran itu. Begitu? Adakah diskusi? Silakan, masih ada waktu sedikit. Penyaji juga boleh supaya memperkuat kajian kita hari ini. Tidak ada. Kurang paham atau sudah paham? Ada 2 alternatif kalau tidak tanya itu. Sudah paham atau bingung? Nah ini yang mana? Karena tidak ada respon. Di mana Bu Cita? Cita Sudah paham, Prof. Syaran Lumayan ya. paham. Lumayan paham. Bu Sri Utami?
sudah cukup paham juga, Prof. Tadi sudah Oke, ditambahkan, Prof. oke. Pak Asar, Pak Asar, halo. Pak Asar nggak merespon. Kemana Anda? Izin sholat, Bu, di grup. Oh, gitu. Baik. Ya, tinggal 1 menit. Tutup silahkan, penyaji. Karena tidak ada respon. Penyajinya siapa tadi? 3 orang. Yang menutup Bu Indah atau Pak Norman atau Pak Zuliansah. Silakan salah satu. Karena ini hak Anda, bukan hak saya. Iya. Aku mohon izin. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Itu tadi pemaparan tentang teori sibernetik. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini besok udah libur ya. Iya. Untuk kelompok berikutnya mungkin setelah kita habis hari raya ya, masuk itu. Kelompok 8 masih ada? Masih ya? Oke, itu Anda siapkan nanti setelah kita libur Idul Fitri. Oke, selamat siang semua. Selamat hari raya ya, berkumpul dengan keluarga, bahagia. Sampai ketemu lagi. Maaf Terima lahir kasih, Prof. batin. Terima kasih, Prof. Saya live ya. Oke. Ya, Prof. Saya akhiri dari sini ya, teman-teman. Iya.